Ini video nomor 8 ya, di folder TD juga ya, Jumat 8 2021. Itu ada video yang salah nulis, itu bukan 2020, itu di folder ini 2021 itu. Nah, topiknya ini revisi Alkitab ya. Ingat lagi bahwa Alkitab itu adalah buku yang dimana itu proses tahunan ya, direvisi, diperbaiki di segala-galanya, di cross check sana sini mana yang terbaik. Tetapi awal itu namanya pada masa kanonisasi, belajar sendiri nanti ya, pengkanonan ya, kanonisasi itu intisarinya dulu dapat. Nanti revisi di zaman sekarang itu ya tentang cara membuat paragrafnya atau apa segala, ayat, cara menaruh ayat atau bab berapa itu revisi ringan. Jadi pada masa kanonisasi itu adalah penentuan dari mana surat-surat. Jadi gini dulu ya, itu ayat-ayat yang dikatakan firman-firman itu ya, yang banyak itu yang dikenal di Perjanjian Lama, di Deuterokanonika, di Perjanjian Baru dan lain-lain. Itu ribuan tulisan-tulisan, mau dibilang para pujangga, penyair ya, pencatat, juru catat, para pengikut yang akhirnya apa kita sebutlah sosok-sosok tersebut yang diberikan nama dengan istilahnya rasul, para rasul ini, rasul itu nabi A, nabi B, nabi C, banyak begitu ya, disortir sebab ada yang sama, ada yang mirip pada hari itu ya kan, di mana kebenarannya ini kembali dengan ilmu sinoptik ya. Maka itu di video yang satu ditekankan bahwa suatu pemberitaan penting yang akan menjadi dasar-dasar fondasi kehidupan masyarakat, dasar-dasar fondasi menjadi mencari kebenaran. Tidak ada berita eksklusif. Jangan mau dibodohin oleh kejahatan media ya. Eksklusif itu adalah berita apa ini? Berita ringan lah, boleh lah, berita ringan untuk seru-seruan gitu loh ya, untuk laporan trending apa, fashion trending, food apa, makanan apa, boleh lah. Tapi kalau untuk mencari suatu berita kebenaran, berita fakta real, tidak boleh eksklusif. Eksklusif adalah tunggal, sendiri saja taunya, nggak ada orang lain yang tahu, dikira hebat. Itu kejahatan media. Dan pelakunya bukan oknum. Pelakunya adalah wartawan senior, reporter terkenal. Panggil dia, suruh nonton ini ya. Sudah, stop nipu ya. Oke. Jadi suatu berita, ini berita ya, minimal 2 sisi. Ideal 3, bahkan ada 4. Itu sinoptik. Yang dinamakan Injil itu ya, Injil itu sebetulnya dari 4 sudut ya, nanti pelajari sendiri ya. 4 sudut, tak kenal, tak apa, nggak ada janjian, nggak ada WA, nggak ada apa ya, fax, nggak ada apa. Setelah dikumpulkan oleh para agamawan jadul pada masa itu, awal-awal Masehi, untuk pembentukan pembundelan, pengredaksian buku yang kita berikan nama kitab suci itu ya, tersortir, berubah, iya berubah terus. Ini bukan proses sekejap, setahun 2 tahun, ratusan tahun. Oke, yang sekarang ada di apa, yang ada sekarang di tangan masing-masing lah begitu ya, mau di toko buku, mau di mana juga, segalanya awalnya begitu dulu ya. Jadi sortiran itu adalah namanya revisi, reproduksi, diproduksi ulang, edisi sekian terus. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Alkitab dirubah-rubah, jawabannya iya, ya dirubah.
bahkan harus berubah terus karena tersortir, dimurnikan dengan pembuktian terus. Gitu loh. Sampai hari ini kalau ada pembuktian menemukan tulisan-tulisan jadul pada masanya, kisaran tahun 0 begitulah ya. Kisaran tahun 1 gitu. Ditemukan di goa, ditemukan ya kasih. Gitu loh, akan direvisi gitu loh. Pihak-pihak para pimpinan-pimpinan agama yang sekarang udah banyak ya. Kalau dulu awalnya hanya 5 ya. Hanya 5 pimpinan gereja. Kasih situ, buktikan supaya direvisi kembali. Gitu loh. Dalam konteks ini, this is a book ini. Gitu. Pembuktian. Gitu. Jadi bagi para pakar YouTuber, para pakar netizen, nggak usah on deh. Kalau ada yang mengatakan Alkitab dirubah, jawabannya iya. Oke? Nah, setelah paham dulu ini tahap, nanti baru masuk lagi tahap selanjutnya mempermudah buku tersebut, memperindah buku tersebut, ya. Bahkan ada catatan kaki, ada cetakan yang pakai footnote gitu. Itu untuk mempermudah mengenal atau pendokumentasian sang Al-Masih itu begitu akuratnya dari segala sudut. Jadi minimal syarat-syarat sinoptik itu sudah dilalui, sudah dilewati. Pensortiran pada masa kanonisasi juga sudah dilalui. Jadi kalau udah bilang masuk kitab Barnabas segala, iya silakan. Barnabas ada 4 kalau nggak salah versinya. Para penulisnya pun macam-macam dari segala sudut, bahkan abad-abad baru-baru kemarin juga ada juga tuh, abad berapa, 15 atau 17. Jadi silakan, mau bener mau ngawur terserah gitu. Tapi ada wadah yang berwenang, berkompeten untuk mensortirnya itu. Siapakah dia? Ialah kelompok yang mengacu imannya, apanya segala lah ya, imannya, agamanya yang mengacu kepada Mesias itu, dan wadah tersebut mengambil Mesias itu secara utuh sepanjang perjalanan kisahnya dari sebelum lahir di bumi, semasa hidupnya berdiri di bumi, di dunia ini, mati dan lain-lain sampai sekarang 2021, dan seterusnya pun sudah diasumsikan, diprediksikan, segalanya gitu. Jadi ini dulu pahami, kalau enggak capek deh, bosen nontonin YouTube yang berulang-ulang di situ-situ aja. Mengapa? Nah, ini aja deh ya kesimpulan untuk video ini. Ini kisahnya Sang Yesus itu ya, yang dari sebelum Masehi, ini 0 lah ibarat 0 Masehi, terus masa hidupnya, wafat, mati, naik ke surga dan lain-lainnya. Ini 2001. Problem di para YouTuber yang ahli-ahli itu ya, mencatat, mengkisahkan, mendebatkan Sang Yesus itu dimulai kadang dari sini ke depan sampai sini aja, bahkan kadang dari sini dimulai terus ke sini gitu loh, sak potong. Nah, wadah yang menggunakan sosok Yesus itu dari minus Masehi sampai sekarang, bahkan sampai besok ya, sampai besok ke sana, inilah wadahnya. Maka diperbandingkanlah wadah mana yang akurat, wadah mana yang layak, wadah mana yang berkompeten, wadah mana yang bertanggung jawab menggunakan sosok Mesias itu. Jawab sendiri. Mau pilih wadah yang cuma sepotong doang pakai Yesus, silahkan loh. Mau yang cuma setengah potong doang gitu, setengah masa doang, terserah lo. Jadi silahkan
pilih wadah mana yang menggunakan full tentang makna, manfaat atau niat atau segalanya akan kehadiran Mesias lahir di bumi dan lain sebagainya tadi itu, ada wadah yang menggunakan full. Mana yang mau dipegang, mana yang mau dipilih, mana yang mau dipercaya, pilih aja gitu loh. Ada para YouTuber mau milih yang sibuk membahas Yesusnya dari sini ke sini, silahkan gitu loh. Ada yang dari minus, ada, jelas ada. Nanti kita bahas siapakah dia ya. Video 8 saya cut dulu.